Mendagri, terima kasih banyak Ibu Wamen dan seluruh gubernur yang hadir hari ini. Kang Dedi, gubernur konten, mantap nih Kang Dedi nih. Saya ucapkan terima kasih, semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten, alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Inilah momen Gubernur Kaltim tersekak oleh Kang Dedi Mulyadi, guys ya. Gubernur Kaltim menyebut bahwa Kang Dedi Mulyadi ini adalah sebagai gubernur konten. Dan inilah guys komentar para netizen ini kepada Gubernur Kaltim. Mantap nih Kang Dedi. Itu guys, baca sendiri. Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten, alhamdulillah. Dari Salam Bang Dedi. Rumah mewah tajir anak banyak. Iklan Pemprov Kaltim udah bisa turun di bawah 50 M belum? Bertanya dengan nada lemah lembut, soalnya Bapak Gubernur aku cuma 3 M. Iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup maju terus KDM calon presiden 2029. Amin ya Robbal Alamin, semoga jadi presiden Bapak Aing. Di Batu Kajang batu baranya udah puluhan tahun, diambil jalan pada bobrok padahal cuma puluhan meter dari tambang. Gubernur Kaltim mengatakan kerjanya tidur terus. Nyelekit ke hati gue mah. Itu bisa menurunkan belanja rutin. Gubernur Kaltim pintar ngomong tapi tidak boleh kerja. Seperti KDM hanya bisa mengkritik. Bapak Dedi semangat ya Pak, bantu yang miskin terus semangat. 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Ini guys ya, yang saya miliki banyak yang membela Kang Dedi Mulyadi guys. Sorry ya, Gubernur Kaltim tidak selevel dengan Gubernur Jawa Barat. Emang apa hasil kinerja Gubernur Kaltim sampai saat ini? MC Dangdut bagus suaranya Gubernur Kaltim. Aku saja yang ganteng, kagum sama KDM, apalagi kalian yang biasa-biasa aja. Kang Dedi Mulyadi dikatain gubernur konten. Memang betul. Disclaimer dulu, saya bukan warga Jawa Barat, tidak pernah menikmati kebijakan seorang gubernur Jawa Barat. Benar, gubernur Jawa Barat gubernur konten. Konten yang mengedukasi dan yang pasti Kang Dedi Mulyadi memanfaatkan kemajuan zaman, kemajuan teknologi untuk memberikan platform atau wadah agar masyarakat Jawa Barat bisa mengetahui kebijakannya, transparansi, keberpihakan, dan juga memberi solusi. Harusnya Anda itu berkaca kepada diri sendiri. Sudahkah Anda lebih baik daripada Kang Dedi Mulyadi? Sudahkah Anda lebih transparansi daripada Kang Dedi Mulyadi? Gak usah gengsi mengadopsi kebijakannya, mengadopsi cara kepemimpinannya, mengadopsi cara memberi solusi, keberpihakan kepada masyarakat, tulus mengabdi dan melayani, turun ke lapangan bukan hanya wacana tapi memberi solusi. Inilah yang disebut konten yang menghasilkan, mencerdaskan, mengedukasi, transparansi, dan kebijakannya selalu mendapat apresiasi. Salam. Gubernur yang hadir hari ini, Kang Dedi, gubernur konten, mantap nih Kang Dedi nih. Tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten, alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Oke teman-teman ya, melihat video yang tadi saya putar ya, saya menanggapinya niatnya ya, Gubernur Kaltim ingin mempermalukan Gubernur Jawa Barat, katanya ya malah mempermalukan diri sendiri, bukannya dapat dukungan malah dihujat. Dapat hujatan. Ya. Jadi gini Pak ya, kita pertegas lagi ya, dengan adanya konten Pak Dedi Mulyadi ya, kita tahu ya biaya APBN yang ada di Jawa Barat ya, pemasukan pengeluaran kita tahu Pak, PP, perusahaan yang ilegal, cara penanganan itu seperti apa. Kita jadi tahu Pak, nah, video konten yang Pak Dedi upload setiap harinya, ya kan, itu bermanfaat bagi kita Pak. Karena apa? Karena kita tahu ya permasalahan-permasalahan yang ada di Jawa Barat. Betul. Seperti itu Pak.
Nah, jadi Gubernur Jawa Barat cerdas, Pak. Nah, cara mengelola sistem yang ada di Jawa Barat. Nah, kayak gimana tanggapan kalian? Jangan lupa follow dan share. Sahabat bahagia, Gubernur Kalimantan Timur mengomentari Pak Deddy Mulyadi kalau Pak Deddy Mulyadi itu gubernur konten. Jawabannya tahu nggak? Pak Deddy Mulyadi dengan santainya, ya alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Jadi karena konten itu saya bisa menghemat anggaran untuk media dari 50 miliar menjadi cuma 3 miliar. Wah, mantap. Alhamdulillah. Jadi sekarang Alhamdulillah pakai jawabannya kontennya Kang Deddy sendiri, tadi, guys, ya. pakai medianya sendiri lebih irit, Bapak. Betul. Apakah Gubernur Kaltim sudah bisa seperti KDM Kang Deddy Mulyadi? Telak ya. Saya justru penasaran, apa bisa Gubernur Kalimantan Timur itu ngonten? Kalau ngonten-ngonten biasa sih yakin bisa. Tapi kalau buka-bukaan anggaran, kira-kira biaya ngontennya untuk Kalimantan Timur berapa ya? Jangan-jangan lebih dari 3 miliar, ya kan? Pak Deddy Mulyadi pasti saja lebih dari Jawa 3-an Barat lah. yang awalnya 50 miliar sekarang menjadi 3 miliar. Kalau punya Kalimantan Timur berapa, Pak? Gubernur Kalimantan Timur yang bilang Pak Deddy Mulyadi itu gubernur konten. Ayo Pak, tirulah Pak Deddy Mulyadi dengan semua anggaran dana hibahnya di konten, dibuka. Dana hibah 5 triliun. Kalimantan Timur berapa Pak? Anggaran dana hibahnya Pak. Dibuka nggak Pak? Buat apa gitu. Kemudian pajak kendaraan, pajak yang lain-lain. Mana berani Kira-kira buka-bukaan berapa kayak Kalimantan KDM. Timur, Pak? Keren ya Pak Gubernur Kalimantan Timur. Sip. Kita tunggu kontennya Pak. Pak Gubernur Kalimantan Timur, kita tunggu kontennya ya Pak ya. Kalau di kolom komentar teman-teman. Ya, kita dukung Pak Gubernur Kalimantan Timur untuk bikin konten kayak Pak Deddy Mulyadi. Iya. Bisa mengirit anggaran untuk media ya. Jangan lupa teman-teman, keranjang kuning ya. Terima kasih. Sampurasun. Assalamualaikum Rampes, warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur paling tidak normal sepanjang sejarah Indonesia. Iya, guys. Pejabat itu kan biasanya normal. Normal pakai fasilitas mewah. Normal dapat mobil dinas. Normal jalan-jalan ke luar negeri pakai uang rakyat. Tapi gubernur ini kok malah bikin malu pejabat lain ya. Gubernur kok nggak normal kayak gini ya. Coba aja bayangkan. Mobil dinas, gak usah, saya pakai mobil pribadi aja katanya. Anggaran baju dinas gak perlu, usah, kerja gak perlu. bagus gak butuh seragam mahal. Betul. Kunjungan ke luar negeri, duitnya mending buat rakyat aja, bukan buat jalan-jalan. Kok malah repot sendiri ya. Aneh dan memang gak normal ini gubernur. Sungai, coba lihat, sungai penuh sampah. Yang lain hanya cukup tunjuk dan cukup mengawasi saja. Gubernur ini malah nyemplung langsung ke tumpukan sampah. Apalagi wisata ilegal di puncak penyebab banjir. Bukannya kasih izin, itu kan bisa menjadi sumber penghasilan sampingan ya. Malah dibongkar. Ada lagi ormas gak dapat THR, kan ini tidak normal lagi nih. Malah saya yang khawatir bagaimana nanti secara politik, kan butuh suara juga nanti untuk makin mantap karir politiknya ke depan. Ingat bahwa dalam politik itu suara adalah uang, uang adalah suara. Inilah politik transaksional yang harus hangus di negeri kita tercinta ini. Sepertinya ini makin melengkapi ketidaknormalannya. Gubernur yang satu ini kagak takut-takutnya kehilangan suara. Ini gubernur atau aktivis? Bukannya nikmati jabatan malah bikin pejabat lain kelihatan boros. Bukannya duduk di kantor malah kerja kayak rakyat biasa, terjun di jalanan. Panas Kang. Mantap lah. Bener-bener memang ini Luar biasa gubernur paling tidak normal untuk sepanjang Kang sejarah. Deddy Mulyadi. Pertanyaannya, mau bikin rakyat senang atau bikin pejabat lain panas? Dingin nih Kang. Menurut kalian gubernur Jawa Barat yang satu ini apakah akan terus melangkah dengan ketidaknormalannya atau bergerak dengan keanehan? Tulis dong di kolom komentar. Anda kan baru berusia 20 something lah ya.
Anda aja udah muak kan ngelihat pemimpin yang citra tapi nggak pernah ngapa-ngapain. Percaya nih, saya ini 64 tahun ini ya. Saya udah jauh lebih muak dari Anda. Saya melihat Kang Deddy ini adalah orang yang udah punya asam garam yang begitu lama berkecimpung sebagai seorang pejabat publik. Sebelum jadi bupati, dia wakil bupati dulu. Wakil bupati 2 kali. 15 tahun jadi anggota DPR, sekarang menjadi gubernur. Jadi ketika dia maju, dan saya bersyukur juga waktu itu Kang Emil kan milih ke Jakarta kan. Jadi dia bisa maju di Jawa Barat dan jadinya menang. Menangnya dengan angka yang luar biasa kan? 66%. 66%. Nah, saya merasa itu adalah cerminan dari betapa masyarakat percaya pada Kang Deddy. Pemimpin yang kayak gini nih yang harus mimpin Indonesia. Betul. Jadi kekhawatiran Anda tadi ya, kan Anda bilang, ini. setuju saya, Anda kan baru berusia 20 something lah ya. Anda aja udah muak kan ngelihat pemimpin yang citra tapi nggak pernah ngapa-ngapain. Percaya nih, saya ini 64 tahun ini ya. Saya udah jauh lebih muak dari Anda. Begitu banyak memang pemimpin semacam itu. Nah, karena itulah begitu muncul nih orang kayak Kang Deddy Mulyadi. Saya bilang, nah ini nih, Anda kalau mau jadi pemimpin tiru Kang Deddy ya. Gitu. Kami Kalimantan Timur, apalagi di sana adalah ibu kota Nusantara, kita tentunya akan berakselerasi membuat loncatan-loncatan yang jauh untuk Kalimantan Timur agar sejajar tidak hanya dengan Jakarta, tetapi sejajar juga dengan Malaysia, Singapura, Brunei, bahkan Korea dan Jepang. Artinya bahwa sesuai dengan statement dari Bapak Presiden, insya Allah di tahun 2028 nanti akan berkantor di Ibu Kota Nusantara yang hari ini kantor legislatif dalam proses pembangunan yang cepat untuk segera bisa dilaksanakan kegiatan pemerintahan seberjalan. Tidak mon-mon. Dan ini guys, pernyataan dari Gubernur Kaltim dikomentari oleh netizen guys ya. Jauh amat ngontennya ke Singapura. Kang Deddy omongnya dikit, kerjanya sudah banyak weh. Teorinya sih oke, kita lihat hasilnya saja. Buktikan kalau Anda bisa kerja untuk kemakmuran warga Kaltim, Pak. Ibu kotanya nggak jadi-jadi dan presiden juga nggak mau pindah. Ini Dina Farida nih, tahun 3000, oke. Teorinya oke Pak, kita tunggu action Bapak ya, oke. Angop, pret. Terlalu tinggi hayalannya Mas, mimpi aja. Masa sih? Lihat saja nanti benar dengan omongannya. Uang dari mana? Ngomong tok kamu bos. Waduh, udah jadi musim bos IKN-nya. Fred, teori kayalan tingkat tinggi. Kita tentunya akan berakselerasi. Nih guys, komentar dari netizen guys ya. Silakan Anda baca. Tidak hanya dengan Jakarta, tetapi sejajar juga dengan Malaysia, Singapura, Brunei, bahkan Korea dan Jepang. Artinya bahwa sesuai dengan statement dari Bapak Presiden, insya Allah di tahun 2028 nanti akan berkantor di Ibu Kota Nusantara. Itulah guys, sedikit reaksi kami tentang KDM yang dikatain oleh Gubernur Kaltim dengan menyebut Kang Deddy Mulyadi ini sebagai gubernur konten. Wah, dan dari pernyataan Gubernur Kaltim ini malah mendapat hujatan dari netizen guys ya. Netizen malah mempertanyakan kinerja Gubernur Kaltim ini. Wah, ini kena mental dak tuh Gubernur Kaltim. Ya menurut saya sih bagus guys ya, Kang Deddy kerja sambil dikontenin, karena hasil dari konten itu nantinya ya buat rakyat, duitnya dibagi-bagiin ke rakyat kok. Ya baguslah, biar rakyat itu tahu, oh kerjanya Kang Deddy begini. Enggak masalah. Pokoknya untuk Kang Deddy Mulyadi semangat. Doa saya semoga Kang Deddy Mulyadi sehat selalu dan selalu dilancarkan rezekinya, selalu dilancarkan kinerjanya, kerjaannya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semangat Kang Deddy Mulyadi. Semoga presiden selanjutnya setelah Pak Prabowo adalah Kang Deddy Mulyadi. Oke guys, cukup sekian reaksi kami kali ini. Jika ada kesalahan kata-kata yang kami ucapkan,
Kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.